Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai form validasi. Apa itu? Yaitu mengenai bagaimana memvalidasi data yang dikirim melalui form. Nah, oke, kita akan contohkan dulu kasusnya. Kenapa kita harus ada form validasi? Oke, kemarin kita ada data-data prodi dan yang lain-lain, prodi, hobi, mahasiswa, user. Nah, kita akan coba menambah data prodi. Seperti ini. Nah, umumnya kita akan tulis nama prodi, misalnya prodinya adalah uh, teknik arsitektur misalkan. Kemudian keterangannya kita nggak isi, kita simpan, maka data itu akan disimpan di dalam database atau akan menjadi error seperti ini. Kenapa error? Karena ternyata datanya apa namanya di kolomnya di database itu wajib diisi. Tapi ketika orang nginput tapi tidak ada isinya, maka akan muncul error-error seperti ini. Jadi ada berbagai macam alasan, gitu ya. Atau nanti kalau misalnya boleh diisi, nanti yang akan muncul adalah tampilannya ada, tapi isinya kosong. Nah, seperti itu. Atau kita coba eh, kita kosongin semua, ketika kita simpan, maka akan muncul error seperti ini. Kenapa error? Kalau dia error, maka kita lihat di sini kolom namanya itu nggak boleh kosong, makanya muncul error dan itu tidak baik ketika dilihat oleh pengguna. Satu, yang kemudian meskipun itu dia berhasil disimpan, tapi nanti datanya kosong. Nah, itu juga menjadi masalah. Nah, di sini kita akan melakukan validasi. Jadi ketika si pengguna mau input data, mengirim data, kita pastikan data itu sesuai dengan spesifikasi kita, gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, Nah, di Laravel sendiri itu pada saat ini kita menggunakan Laravel 10, itu validasi ada di untuk lengkapnya ada di laravel.com docs 10x validation. Nah, di sini di Laravel itu oh, saya ternyata belum nyambung ya. Di Laravel itu banyak sekali apa namanya fitur-fitur yang terkait dengan validasi. Namun kita akan membahas yang paling baik ya di sini, yang menurut saya yang terbaik lah ya. Oke, kita akan membahas mengenai validasi. Nah, di dalam Laravel itu untuk validasi terdapat ada beberapa rule yang bisa kita gunakan untuk mengecek data yang dikirim. Misalkan satu require, artinya apa? Data yang dikirim itu require itu artinya wajib, wajib diisi. Min misalkan. Jadi ketika data itu dikirim biasanya datanya itu bisa dalam bentuk array, dalam bentuk numerik ataupun dalam bentuk file, maka ada minimum eh, jumlah karakter, misalkan minimum angka yang wajib untuk diisi. Jadi kalau dia karakter misalnya username, jadi minimumnya username misalkan 5, maka kalau dia tulis kurang dari 5 karakter maka error. Akan bukan error ya, tapi akan muncul pesan kesalahan. Max, max itu juga sama dengan min. Jadi kalau minimum itu nilai min itu nilai minimum, maka max nilai maksimum. Misalkan kita menginput username yang terlalu panjang, kita batasin 12, artinya kalau lewat dari 12 itu tidak bisa diinput dan akan dikasih pesan kesalahan. Bukan error, tapi pesan kesalahan. Nah, ini sebenarnya banyak, bukan hanya ini, tetapi ini menurut saya adalah yang paling banyak digunakan oleh eh, ketika membangun aplikasi. Ini salah satu yang paling banyak ya. Oke, bagaimana buatnya? Nah, jadi untuk form validasi atau validasi tadi, itu Anda bisa lihat di bagian kanan ini ada di folder request. Nanti kita akan buat file khusus di situ atau kelas khusus di situ untuk yang berisi rule atau validasi dari form yang dikirim.
Kemudian bagaimana membuatnya gitu ya. File di sini kita bisa membuat secara manual, kemudian mengikuti template yang sudah ada, atau kita bisa menggunakan command line interface-nya Laravel. Ya ini PHP Artisan make request nama, kemudian namanya kita ganti dengan nama yang kita inginkan, kemudian diakhiri suffixnya adalah request. Jadi misalnya kita ingin input data prodi, jadi datanya itu kita validasi sebelum masuk ke dalam database. Jadi kita buat dulu PHP Artisan make request prodi request ya. Nah, ini adalah template-nya ya, template-nya. Pertama dia kelasnya prodi request ya. Biasanya nama itu disesuaikan dengan nama tabel yang akan dikirim atau data yang akan dikirim. Nah, jadi misalnya prodi request gitu. Jadi seperti itu. Dia adalah turunan dari POM request. Nah, ini memang dari Laravel ya. Kemudian ada dua buah metode utama. Pertama authorize. Nah, authorize ini kita bisa defaultnya di sini false. False itu artinya tidak diautorisasi, artinya tidak bisa dikirim, tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi kita bisa kasih true saja di sini. True artinya apa? True boleh diinput. Kalau false artinya tidak boleh diinput. Nah, gunanya apa? Gunanya di sini kalau kita mau manfaatkan, kita bisa manfaatkan, misalkan kita ingin yang boleh input itu adalah misalnya admin atau seperti itu, kita bisa tambahkan logic di sana. Tapi untuk ini kita cukup tulis true. Karena terkait dengan otorisasi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian nah, disinilah yang paling penting di bagian rules. Rules ini adalah aturan terhadap data yang boleh diproses. Jadi misalkan nama, kan prodi ada dua kolom, nama sama keterangan. Misalnya kita bilang, nama itu require, wajib. Alpha itu artinya, tadi seperti di sini ya, alpha itu artinya hanya alfabet, hanya karakter alfabet A, B, C, sampai Z itu. Jadi kalau misalnya prodinya prodi 1, 2, 3 nggak boleh. Karena hanya berupa alfa ya. Kemudian keterangan, ya kita tulis misalnya wajib gitu. Nah, setiap kolom kita kasih rule-nya apa aja. Oke, gitu. Nah, setelah kita buat di bagian sini, di bagian prodi prodi di bagian request, jadi ada namanya prodi request. Cara gunakannya kayak mana? Nah, cara gunakannya cukup di bagian controller, misalnya di prodi controller, kan untuk menyimpan data itu ada dua, di bagian store sama update. Kan tulisannya di sini request ya. Pertama kita impor dulu app http request prodi request, kita impor. Nah, kalau kita lihat di kode kita awalnya adalah request request, itu untuk yang store, dan update request request ya, seperti itu. Nah, kita ganti requestnya. Nah, ini impor dulu. Nah, kita ganti menjadi prodi request. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggunakan request yang umum tadi, tapi menggunakan request yang baru kita buat tadi. Nah, artinya apa? Artinya ketika nanti datanya dikirim, itu tidak langsung masuk di controller, tapi masuk di prodi request. Di prodi request, kita validasi. Kalau dia valid, baru dikasih ke controller. Nah, jadi aman. Controllernya hanya memproses data-data yang valid saja. Seperti itu. Nah, bagaimana data yang dikirim itu tidak valid? Maka kita akan kembali ke form, kemudian kita tuliskan itu error, kesalahannya apa aja. Nah, untuk menampilkan kesalahannya, kita bisa menggunakan kode ini. Ini standarnya seperti ini. Sebenarnya HTML-nya ini kita bisa ganti dengan apa saja sesuai dengan template-nya. Yang penting adalah yang ini, if ini, kemudian perulangannya ini. Nanti akan menampilkan pesan kesalahan yang wajib kita perbaiki untuk kita kirim kembali. Nah, biasanya kita letakkan di mana? Biasanya diletakkan di form. Kalau kita kemarin itu buat formnya adalah formblade.php, yang ini kita bisa taruh di sana. Oke, Oke, kita langsung saja kita praktekkan ya. Di sini, jadi pertama-tama kita akan buat yaitu, nah jadi di prodi ini kita akan, nah di sini ya, di awalnya kan adalah request. Jadi kalau request ini semua requestan itu dikirim ke controller. Nah kita pengen validasi datanya. Jadi kita buat dulu validasi. Nah tadi perintahnya adalah seperti ini. PHP artisan make request, namanya kita ganti prodi request. Jadi PHP artisan make
request, namanya misalnya prodi request, enter. Nah, maka di bagian app ada tulisannya request di sini. Nah, ini ada prodi. Nah, ini seperti yang dicontohkan tadi. Nah, di sini authorize-nya kita kasih true, artinya bisa kita proses. Nah, kalau false nanti nggak akan bisa dikirim-kirim ya. Rules, nah rules-nya, nah kita lihat di bagian, nah ini tadi ya, di bagian validasi yang punya Laravel itu banyak sekali dokumentasi dan sangat-sangat lengkap. Terutama di bagian rule, rule-nya ini banyak sekali. Jadi kalian bisa cari rule yang kalian ingin gunakan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, yang mau diinput itu dua, nama dan keterangan. Kita ingin nama dan keterangannya wajib. Nah, kita tulis aja di sini. Nah, name, nama ya. Kita tulis nama di sini. Tapi sebelum kita tulis ini, kita pastikan dulu. Lebih baik kita cek dulu di bagian resource, di bagian form-nya, kan itu prodi ya. Nah, di form ini kita pastikan ini nama dan keterangan. Jadi harus sesuai ya. Nah, di sini berarti namanya wajib, jadi require misalkan. Kemudian keterangan. Misalnya keterangannya require juga wajib. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita refresh, kemudian kita lakukan uji coba, misalkan kita klik simpan. Nah, itu oh, sorry. Belum ya. Jadi kita buat di sini. Nah, sorry. Baru kita kembali lagi ke bagian prodi. Kita sudah buat tapi belum kita pakai. Nah, makanya kita di atas ini. Nah, kita pakai use app. Nah, kita lihat HTTP, jangan lupa. Kemudian request, namanya adalah prodi request. Nah, jadi kita impor. Setelah berhasil kita impor, kita ganti yang ini. Nah, ini request. Yang ini nggak usah variabelnya. Tapi yang di bagian di sini kita ganti menjadi prodi request. Sama juga di bagian update. Karena kalau kita mau gunakan untuk input dan update, store dan update, kita bisa gunakan di keduanya. Nah, prodi request. Nah, sekarang kita coba. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, kemudian kita coba simpan. Nah, kita diproses ya. Agak lambat memang. Oke, kita lihat dia akan kembali terus ke form ini. Kenapa? Karena tidak valid datanya. Tapi kita nggak tahu nih kesalahan kita apa. Nah, untuk itulah maka kita bisa letakkan pesan kesalahan itu di formnya ini. Nah, ini kan ada form. Jadi kita taruh aja di atasnya itu atau di dalamnya boleh lah. Itu kesalahan dari inputan data yang menggunakan ini tadi. Nah, ini. Jadi kita bisa ikutin saja. Kalau if, nah ini logikanya jika ada error, jika errors ini, jadi jika ada error, nah, saya langsung tutup aja karena kadang lupa. Nah, kemudian kita ini adalah HTML biasa saja, sebenarnya tidak kalian bisa gunakan ya yang lain. Alert, 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 danger, well. Kemudian nah ini pakai for each. Jadi di sini errors all, semua error ditampilin as error. Nah, kita tampilin di sini errornya. Nah, kita tampilkan nah, cek. Oke, coba kita testing. Kita pastikan dulu sama. Oke, kayaknya sudah oke ya. Sekarang kita coba langsung klik simpan. Nah, ini akan muncul nih error. Nama field is required, keterangan required, jadi wajib diisi. Nah, atau kita bisa tulis di atasnya lagi, misalnya seperti ini. Perbaiki kesalahan berikut sebelum melanjutkan. Nah, itu boleh. Jadi kita tambahin pesan ya, supaya lebih enak. Coba kita simpan. Nah, oke, jadi ada tulisannya ini, oh, perbaikin ini sebelum kita boleh melanjutkan gitu ya. Bagaimana? Oke, kita input misalkan prodinya adalah kesehatan, kesehatan masyarakat. Kalau satu aja gimana? Nah, kita klik simpan.
Nah, jadi satu aja yang akan dikasih error, dikasih pesan kesalahan. Oh, keterangannya belum diisi gitu. Sekarang kita isi lagi lengkap ya ke kesehatan masyarakat. Keterangan misalkan prodi baru UMKT misalkan atau prodi lama gitu ya. Simpen. Nah, ketika lengkap bisa disimpan. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lagi yang selanjutnya. Kita coba rule yang lain ya. Kenapa rule yang lain itu penting? Nah, kita lihat. Oke. Misalnya kita isi, cuma prodinya misalnya namanya A gitu. Keterangannya B. Ketika kita simpan, nah itu pun berhasil. Nah, di sini itu penting, sehingga penting bagi kita untuk misalkan kasih rule yang lain supaya data yang dikirim itu sesuai dengan spesifikasi kita. Misalkan kita pengen, oh ini pakai array ya. Kalau lebih dari satu kita bisa menggunakan array kayak gini. Kita pengen misalnya minimumnya itu kan tidak ada prodi yang satu karakter gitu ya. Minimum misalkan 5 karakter misalnya. Jadi kita tulis saja min minimum misalkan minimumnya misalkan 5 gitu. Maksimumnya kalau ada maksimumnya ya itu misalkan 120 misalkan ya. Nah, itu bisa. Jadi nama itu wajib karakternya minimum 5. Jadi nggak boleh A aja atau B aja. Itu misalnya PC misalnya PCPol itu PCPol ya atau kita kasih yang ilmu komputer, informatika kan rata-rata lebih dari 5 ya. Boleh. Jadi maksimum nggak boleh juga terlalu panjang. Nah, kita kasih maksimum. Boleh. Dan kita bisa gunakan yang lain-lain. Sesuai dengan rule yang ada ya. Di sini kita sudah tadi tampilkan ada beberapa rule yang sering dipakai. Kalau mau lebih lengkapnya ada di sini di dokumentasinya banyak sekali. Namun cara penggunaannya cukup simpel seperti ini. Nah, sekarang kita coba di bagian sini tadi. Coba kita edit lah di bagian prodi tadi. Uh, jadi jadi tidak hanya untuk input. Jadi kadang-kadang inputnya divalidasi, editnya enggak. Nah ini kita edit. Jadi kalau sekarang kita sudah apa namanya kita sudah tambah rule-nya ya. Jadi wajibnya minimum 5, maksimumnya 120. Kita pastikan di bagian prodi itu juga sama. Ada ini ya, prodi request. Nah, seperti itu. Ketika kita disimpan, nanti akan muncul tuh error. Pesan kesalahan. Oh, ada kesalahan? Oh, kita cek di bagian ini kesalahan tulis diri ya sini. Oke, nah, oh di sini ada katanya, nah kita lihat cek di form request 31. Oke, dia bilang kesalahannya adalah di bagian validasi sebenarnya. Jadi mungkin di sini ada kesalahan. Cara menulisnya salah. Coba kita cek lagi bagaimana cara penulisannya di sini. Nah, oke. Oke, kita cek dulu bagaimana cara menuliskannya. Writing validation logic. Nah, oh, cara nulisnya seperti ini. Nah, jadi nggak pakai yang ini ya. Jadi harusnya tulisnya seperti ini. Titik 2, 5. Oke. Jadi ada kesalahan cara nulis. Nah, jadi require wajib minimumnya berapa? Titik 2, 5. Artinya minimumnya 5. Maksimumnya titik 2, 120. Berarti 120 maksimumnya. Kita bisa ganti sesuai dengan keperluan kita. Sekarang kita coba refresh kembali. Nah, lihat nih. Nama field must be at least 5 karakter. Jadi ini minimum 5 karakter. Jadi kalau kita misalnya tulis prodinya misalnya sip gitu kan, yang nggak kita kita klik simpan ya nggak bisa karena minimumnya 5 karakter. Kita bisa ganti yang lain, misalkan eh, ilmu saja ya nggak bisa karena
kurang dari 5, misalnya ilmu komunikasi. Kita klik, kemudian bawah ini juga kita samain keterangan, kita bisa kita tambah keterangan mengenai prodi tersebut, kita simpan. Oke, nah seperti itu. Jadi validasi sebenarnya sangat mudah sekali sebenarnya. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, misalkan kita tambah atau kita edit juga nggak apa-apa, edit yang lama atau kita tambah yang baru. Misalnya. Nah, kalau kita klik simpan ini, maka kesalahannya itu menggunakan bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi defaultnya bahasa Inggris. Ada template tertentu di dalam Laravel yang memang memberikan apa namanya pesan kesalahan ini ya, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa tampilkan dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan menambahkan metode message di sini. Nah, gitu ya. Jadi message. Nah, message ini seperti ini bentuknya. Kita bisa tambahkan di request. Jadi di sini kita tambahin di bawahnya, misalnya public function message. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini, nah kita pesannya itu per rule, per apa namanya, per rules, per kolom per rules gitu. Jadi misalkan nama, nah di sini kita bisa tulis, oh, jangan lupa titik koma di sini ya. Nah, nama titik require. Nah, jadi artinya pesannya untuk require nama gitu. Jadi kita bilang di sini misalnya nama wajib diisi. Nah, gitu. Jadi nanti kalau nggak diisi ada tulisnya nama wajib diisi. Sekarang coba kita tes. Nah, nama wajib diisi bahasa Indonesia. Oke, saya isi. Misalnya isinya cuma ya, misalnya saya isi cuma A, B gitu, A, C gitu. Kita simpan. Nah, must be at least 5 karakter, 5 karakter. Artinya apa? Bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris lagi? Karena yang bahasa Indonesia cuma require, nama min belum, nama max belum. Jadi satu-satu kita kasih translate-nya ceritanya dalam bahasa yang kita mau. Nama titik min misalkan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya di sini kita bisa tulis misalnya nama minimum 5 karakter. Kita kasih lagi misalnya nama titik max. Nah, kita kasih translate bahasa Indonesia-nya seperti apa? Nama maksimum maksimum 120 karakter. Nah, begitu juga untuk yang keterangan. Jadi keterangan itu rule cuma satu, yaitu require gitu. Jadi keterangan titik require, misalkan keterangan prodi, nah, wajib diisi. Nah, jadi dengan begini kesalahan-kesalahannya akan dalam bentuk bahasa yang kita inginkan. Kita akan coba, kita klik simpan. Lihat, jadi sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau kita tulis di sini A, B, C gitu ya. Kita lihat minimum 5 karakter. Kalau kita tulis kepanjangan misalkan panjang sekali, kita lihat apakah ada sembarangan dulu, kita klik simpan. Nah, nama maksimum 120 karakter. Nah, seperti itu. Jadi untuk validasi seperti ini saja. Nah, saya akan review kembali. Kita sebenarnya cukup membuat yang namanya, nah di sini ya, kita buat apa namanya, request. Jadi kita sesuai dengan misalnya controllernya. Jadi kalau misalnya hobi, maka hobi request. Kemudian kalau prodi request, mahasiswa request, user juga request, user request. Kemudian kita tinggal kasih role-nya apa. Role-nya ini sesuai dengan inputan. Jadi kalau inputnya cuma 2 ya tulis 2. Nah, gitu. Kemudian cara makainya di controller tersebut kita tinggal import, kemudian di bagian store kita tinggal apa namanya?
Di bagian store kita tinggal tulis di sini. Jadi kalau prodi request ya, kalau di prodi controller ya prodi request. Kalau di hobi controller maka hobi request dan seterusnya. Nah, cukup seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan error, pesan kesalahannya apa sih yang dilakukan oleh si pengguna di bagian form, kita tinggal tulis ini pesan kesalahan dan itu sama saja di mana-mana. Kemudian untuk merubah bahasa Inggrisnya default menjadi bahasa kita, nah kita bisa menambahkan metode message di situ yang kita translate eh, yang rule yang kita pakai. Nah, sehingga nanti pesan kesalahannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, saya pikir demikian. Jadi selanjutnya untuk yang apa namanya, untuk controller yang lainnya, silakan kalian coba sendiri gitu. Itu sama saja, tidak terkait dengan relasi dan seterusnya. Jadi hanya seperti itu, sesuai dengan inputan saja. Jadi kalau kemarin itu mau menghapus dilihat relasinya, kalau yang ini hanya lihat inputannya saja. Jadi misalkan kalau misalnya mau input data mahasiswa, misalnya mahasiswa itu kan banyak ya inputannya, dan kemudian ada relasi kemana-mana. Nggak perlu lihat relasinya, kita hanya perlu lihat namanya aja, name, nama, tempat lahir, username, password, itu wajib atau tidak, itu karakternya berapa, dan seterusnya. Oke, saya kira demikian. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.